Hai teman-teman, selamat datang di Rumpi Bisnis. Obrolan di mana seorang pebisnis muda yang berhasil mengembangkan kreativitasnya menjadi peluang usaha yang bernilai. Dan saya Yuda, Saya Rio, Dan saya Wina. So, besarkan volume Anda karena kita akan membahas di ruang podcast Rumpi Bisnis. Kak, apa kabar? Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Kak, biar para penonton kita nih bisa tahu nih siapa sih Kakak. Halo, aku Ira Agustina. Aku owner dari iriscraft.id. Aku jualan aksesoris handmade by aku sendiri, handmade bag and aksesoris. Kalian bisa cek jualan-jualan aku di Instagram, TikTok di iriscraft.id. Nah, jadi itu dia teman-teman. Narasumber kita ini adalah Kak Ira Agustina. Kak Ira ini pemilik usaha Iriscraft, di mana usaha itu bergerak di bidang aksesoris kayak betul ya? Iya, Nah, aksesoris. ngomong soal usaha Kakak ini itu pertama kali itu Kakak merintis usaha ini tuh dari kapan nih? Kok bisa kepikiran kalau Kakak mengembangkan usaha ini? Itu sejak kapan? Kalau mulai usaha ini sih di awal tahun 2023. Itu awalnya dulu tuh sebenarnya nggak sengaja untuk terjun ke aksesoris ini. Awalnya kan aku tuh emang suka banget sama bikin-bikin handmade apa gitu dari zaman sekolah. Nah, aku tuh 2022 lagi senang-senangnya banget bikin ini makrame, tas-tas makrame itu. Otodidak aja belajar sendiri di rumah gitu dari YouTube. Nah, terus di Instagram aku nemu akun Instagram yang dia buka kelas bikin tas aksesoris ini makrame, terus aku ikutan aja tuh. Abis itu setelah jadi tasnya aku upload di sosmed, ternyata respon orang-orang bagus, alhamdulillah. Kayak kenapa nggak dijualin aja, kenapa nggak bikin yang lebih banyak gitu. Terus kayak oh iya ya, kenapa nggak bikin ini aja, usaha kayak gini kan. Terus nyoba-nyoba bikin Instagram, jadi kayak terjun aja dulu, belajarnya nanti gitu, learning by doing aja dulu deh gitu kan. Bikin akun Instagramnya, abis itu di akun yang aku belajar ini tas makrame, dia tuh jual mari-mari juga. Jadi kayaknya boleh deh bikin aksesoris juga kayak gitu kan. Bikin sedikit-sedikit di-upload tuh ke sosmed kan. Respon orang-orang lumayan, kayak ada yang beli, ada beli cincin, gelang. Terus jadinya oh ternyata lumayan menghasilkan ya. Iya, ternyata ada peluangnya loh di aksesoris. Jadi sedikit-sedikit terus mulai fokus kembanginnya, kayak konsisten bikin produknya, terus konsisten bikin konten-konten, belajar konten-konten gitu sampai sekarang. Sampai sekarang itu Kak. Dari nggak sengaja. Dari nggak sengaja tuh Pak. Berarti hobi juga itu buat aksesoris juga? Iya, hobi. Dari dulu emang suka banget, kayak waktu zaman sekolah juga bikin apa tuh tempat pensil dari pensilan ya, pensilan kayak senang aja. apa rem stick itu kan ada itu dulu zaman SMA tuh. Iya, kayak gitu. Terus ada tantangan apa aja sih Kak yang ada hambatan buat usaha ini? Karena akunya learning by doing aja gitu ya. Jadi pas awal-awal tuh kesulitannya tuh karena nggak tahu apa-apa, jadi langsung aja terjun bikin aja. Terus kayak kesulitannya ini buka toko di Shopee kayak gimana ya, terus kayak promosi tuh kayak gimana sih, bikin konten kayak gimana. Jadi kayak Semuanya benar-benar dari nol. dari nol banget. Jadi yaudah buka-buka YouTube deh, belajar dikit-dikit gitu kan. Jadi itu kesulitannya tuh karena nggak ada tempat nanyanya itu. Kalau untuk pernah nggak sih punya rasa takut gagal atau takut memulai, atau gimana sih awal cara memulainya gitu? Kalau takut mah pasti ada sih, semua orang pasti ngerasa ini gimana ya, kalau nggak laku gimana ya, kalau rugi gimana ya. Tapi karena balik lagi karena aku suka bikinnya,
pasar atau target pasar kakak ini kalangan apa ya kak? Kalangan anak muda atau semua kalangan bisa? Kalau aku sih kayaknya sih ini bisa ke semua kalangan, kayak cincin-cincin manik, anak kecil sampai remaja juga bisa. Kayak tas-tas kayak ini yang aku buat, ya untuk ukuran dewasa juga bisa, jadi bisa ke semua kalangan gitu sih. Nah, di awal tadi kan Kak Ira bilang susah untuk awal penjualannya, nggak tahu nih mau dijual kemana ya. Nah, itu setelah kakak riset untuk menjualnya kemana itu, pada saat ini kakak menjualnya via apa nih? Entah itu kakak memasarkannya lewat sosial media atau apa, kan sekarang banyak marketplace nih yang bisa dimanfaatin buat penjualan. Untuk kakak ini biasanya lewat apa nih untuk menjualnya? Aku sendiri sih jualnya lewat Instagram, TikTok, WA, Tokopedia, sama Shopee. Jadi manfaatin aja yang ada nih sekarang. Apalagi sekarang kan lagi rame banget di TikTok tuh. Jadi alhamdulillah di TikTok juga lumayan naik kan. Jadi di semuanya di online. Terus pas waktu itu kan TikTok Shop ditutup, terus berpengaruh besar nggak ke penjualan kakak? Sangat berpengaruh sih. Jadi kayak ya harusnya pemasukan tuh dari ada di berapa pemasukan, terus karena TikToknya ditutup, jadi udah di stop gitu. Padahal di TikTok tuh udah lumayan banget penghasilannya. Tapi alhamdulillah sekarang udah balik. Nah, dari banyaknya apa namanya, pasti kan di setiap usaha ada yang namanya persaingan nih, ya kan? Nah, gimana nih kak cara kakak bisa bersaing nih dengan para usaha-usaha lain yang sama nih apa penjualannya tentang aksesoris juga? Nah, gimana caranya kak biar bisa bersaing? Namanya usaha sih, usaha apapun kata aku pasti ada pesaingnya kan, Ya, betul. pasti. Dan untuk aksesoris ini ternyata emang banyak banget yang jual gitu. Tapi aku sendiri nggak terlalu fokus seberapa banyak pesaingnya itu sendiri, karena ya udah lakuin aja dulu yang kita suka, bikin aja dulu produknya, terus riset terus, belajar terus, kayak gitu aja sih, kayak Ya, terus rajin mungkin konten. intinya fokus ke tujuan kita sendiri aja. Iya, tujuannya apa nih? Kalau misalkan fokus ke pesaingnya itu sendiri bakal bikin kita stuck Iya. sih. Oh, iya, kan? benar. Yang penting kitanya mau belajar terus aja buat bikin konten, konsistennya itu loh. Belajar dan konsisten ya. Betul. Terus untuk planning kedepannya ada usaha lain nggak sih kak selain usaha ini? Atau emang lagi fokus ngembangin yang ini dulu biar besar gitu, baru nanti buka cabang atau mau gimana gitu. Aku sih fokus ke yang sekarang dulu ya. Aku pengen punya offline store-nya, aku pengen buka lapangan kerja buat orang-orang sekitar gitu. Pengen ngembangin ini dulu, bikinin banyak produknya dulu. Kayak gitu sih kalau misalkan buka usaha yang baru, belum kepikiran sampai sekarang. Pengennya yang ini dulu, fokus dulu. Kalau untuk membuka offline store-nya itu rencananya ada di Cikarang atau di mana? Di Cikarang sih, kayaknya di Cikarang ya. Di Cikarang Selatan. Kayaknya masih dekat-dekat sini biar aku juga bisa bolak-balik kan. Terus ada kesulitan nggak sih kak buat bikin produk seperti ini? Oh ada, kayak ini gimana ya masukin ininya, karena kalau yang ini yang aku pajang ini itu aku ikut kelas, jadi ada pengajarnya nih. Kalau misalkan yang tengah ini aku belajar sendiri. Kesulitannya tuh ya pasti di tengah-tengah talinya putus, atau enggak lo kok ini nggak simetris, terus kayak bongkar lagi dari awal. Terus kayak gimana ya supaya ininya tuh lebih awet misalkan gitu. Ya kayak gitu sih, sama kan. Berarti ini kan pakai benang ya kak? Ini benangnya benang khusus atau benang sama pada umumnya gitu kayak yang buat jahit bukan? Bukan, ini tuh pakai senar non elastis, kayak senar pancing gitu loh. Senar pancing. Tapi ukurannya ada ukurannya, aku pakainya ukuran 100. Kalau kesulitannya sendiri paling cari bahannya juga. Bahan manik-manik ini? Yang kualitasnya tuh yang aku mau, bener-bener aku mau gitu. Karena banyak aku beli yang banyak gitu, yang di packnya ternyata kualitasnya nggak sama yang kayak aku mau, akhirnya nggak kepake. Iya biasanya kan manik-manik suka pada ngelupas ya. Ada yang lukas, ada yang rusak kayak gitu. Dan ini kan kakak merintis sendiri nih kak. Nah, pasti ada suatu waktu ada penjualan yang ramai nih. Nah itu gimana nih kak cara kakak buat misalnya ada orderan banyak nih,
kan nggak mungkin kakak ngerti sendiri kan Iya. capek. Itu bisa dibantu atau gimana ya? Kalau misalkan lagi banyak banget yang gak mungkin juga aku handle sendiri, biasanya aku minta bantuan keluarga aku aja sih, ibu, kakak aku gitu, minta dibantuin. Kalau misalkan namanya juga dagang kan, kadang rame banget, kadang gak ada sama sekali kayak gitu. Kalau misalnya masih ke handle aku sendiri, soalnya emang belum bisa untuk rekrut karyawan, jadi aku handle semuanya sendiri. Kalau lagi banyak, ya gitu minta orang sekitar ini bantuin dulu yuk gitu. Kayak gitu. Ya kalau sendiri juga kan ya capek kan ya, apalagi banyak kan untuk Gak akan selesai. Namanya kan kita kalau ini punya target ya harus bikinnya kapan. Nah, Kapan iya. gitu. Karena itu juga buat kepuasan pelanggan juga Iya, kan. itu nomor satu sih. Itu nomor satu. Kalau Pelanggan nomor satu. kalau untuk di marketplace-nya sendiri itu sistemnya PO atau udah ready? Ada yang PO, ada yang ready. Kalau yang tas kain ini aku ininya PO. Kalau misalkan yang ready itu ya aksesoris kecil-kecil itu aku ready. Untuk PO itu biasanya berapa hari kak? Apa tergantung dari barang yang dipesan nih? Tergantung. Oh tergantung. Tergantung seberapa lama kira-kira aku bikinnya gitu. Oh. Biar nggak keteter banget aja. Terus untuk kedepannya kakak ada planning nggak sih untuk buka kelas untuk mengajar orang-orang sekitar buat seperti ini? Pengen tapi mungkin berapa tahun lagi gitu kan. Aku pengen nguasain dulu baru aku buka kelas kayak gitu kan, kayak workshop gitu. Kayaknya seru juga sih. Karena aku juga suka ngajar gitu. Oke teman-teman, saat ini kita sekarang masuk ke sesi review produk-produk yang dibuat oleh Kak Ira di usaha yang dirintis yaitu iriscraft.id. Nah, teman-teman, ini adalah Instagram dari iriscraft.id. Di sini teman-teman bisa melihat produk-produk apa aja sih yang dibuat oleh Kak Ira ini. Nah, di sini kita bisa melihat ada berbagai produk macam seperti gelang, kalung, ya banyak banget lah pokoknya. Ada cincin juga ya kayak Ada. cincin. Ada strap-on juga, bos. Oh itu tutorial ya? Oh tutorial. Kita masih tahu. Oh tutorial. Coba boleh diputar itu video itu. Oh ini alat-alat untuk Ya. bikinnya ya? Iya. Nah di sini kita bisa lihat lagi teman-teman produk-produk lainnya. Juga yang lengkap. Nah ini teman-teman ada tas juga. Hi Barbie, 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 hi Barbie. Don't wake me, I'm not dreaming. Don't wake me, I'm not. Itu tadi cincin yang paling biasa aku sih dia. Mana tuh Pak cincin yang tadi itu? Ya ini nih. Ini kalau di TikTok udah kejual hampir 500 set. Itu berarti cincin satu set ada 5 pieces. Ya, satu set ada 5 pieces, harganya 15 ribuan. Waduh, murah guys ternyata guys. Teman-teman.
lumayan ya tadi sampai ribuan begini. Alhamdulillah sih. Belum juga di TikTok ya kan review apa reviewnya. Nah ini dia guys, coba lihat yang tas ini. Nah ini tas video dari produk yang terpampang di sini tasnya. Nah ya. Jadi kayak ini produk yang tadi ya Kak ya? Iya. Ini kalau boleh tahu ini harganya berapa ya? Itu 360.000. Dan pasti PO atau kadang ada yang rugi gitu. PO sih. Soalnya kan ini bikinnya lumayan lama, jadi aku nggak bisa ready banyak. Kalau untuk waktu pengerjaannya untuk satu tas biasanya Kisaran 5 sampai 1 minggu lah. lumayan lama ya. Soalnya ini kan ada motif-motifnya juga, jadi Lebih teliti lagi ya. Yang ini kak, kisaran berapa nih kira-kira kak kalau harga tas yang ini? Kalau yang itu 250.000. 250.000. Wah, sangat worth it teman-teman, ternyata dengan harga 250.000 bisa dapat tas dengan kerjaan dengan yang dilakukan kerajinan tangan. Mungkin kita bakal coba pakai dulu ya teman-teman. Kamu mirip bang. Wah, cocok banget sama ini ya. Ini kira-kira jadi donorin pasaran kayak gitu. Tapi bagus sih, malu beli kali ya. OTD ya. Dari remaja sampai ibu-ibu cocok. Soalnya ibu saya seneng banget koleksi tas-tas. Wah, Apalagi tas belanja pasar lebih banget. Berarti selain tas yang ada di sini berarti ada yang lain kayak gelang, gantungan kunci, cincin gitu ya kak. ada. Ya udah, mari kita review videonya. Teman-teman tahu payung kan? Sebuah payung tidak bisa menghentikan hujan, tetapi ia mampu melindungi kita dari derasnya air hujan. Seperti halnya doa, doa tidak membuat kita luput dari masalah, tapi doa justru membuat kita tenang meskipun kita berada di tengah-tengah masalah. Kalau kayak gini gantungan kunci, apalagi bisa di custom nama. Biasanya pasti sering kayak dapat orderan buat souvenir atau kenang-kenangan sesuatu yang misalkan pekerjaan yang habis kontrak biasanya kan ninggalin souvenir ya buat teman-temannya. Itu pernah nggak sih dapat pesanan dalam jumlah banyak gitu? Pernah, alhamdulillah kalau dulu tuh paling banyak pernah dapat pesanan 100 pieces strap-on sehari. Pons itu Ini strap-on tuh kayak Oh, gini. sebiji ya? 100 pieces. Pernah juga ada yang pesan souvenir pernikahan, itu pernah ada berapa pieces itu kak kalau boleh tahu? 50 pieces setengah. Kalau dalam pieces banyak kayak gitu harganya grosir atau tetap standar? Grosir. Grosir. Aku turunin harganya tuh nanti aku kasih beberapa gift biasanya. Oh, dikasih gitu juga ya. Untuk pengiriman pesanan ini paling jauh mana ya kak? Kalimantan pernah, Oh, Sulawesi Kalimantan. pernah, banyak sih. Jadi aku nggak suka liatin satu-satu resipnya gitu. Kadang-kadang online juga ya. Heeh. Jadi luar pulau juga bisa terjangkau. Iya, ke Riau gitu suka ada. Jadi ke saya dong, ke Riau. Memang Iya. Apa mikir dulu? Untuk yang terakhir ini ada nggak sih kak kata-kata yang disampaikan buat penonton mungkin motivasi untuk jangan takut mulai berwirausaha atau gimana caranya mengatasi ketakutan gagal atau kata-kata untuk penonton. Jadi buat kalian yang baru mau mulai usaha tapi bingung nih mau usaha apa, mulainya dari mana, coba deh cari dulu minat kalian tuh adanya di mana. Misalnya kayak kalian minatnya di makanan, di cemilan gitu, kalian bisa bikin cemilan, snack gitu, atau enggak kalian minatnya di fashion gitu, bisa jualan baju. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Apalagi sekarang kan teknologi udah canggih banget kan. Iya, betul. Bisa manfaatin teknologi, belajar sedikit-sedikit dari YouTube,
belajar tuh bisa di mana aja kan. Mulai dari cari minatnya, terus belajar, jangan lupa konsistennya juga. Jangan gampang bosen kalau udah nyoba satu produk ini 2 bulan nggak ada perkembangan udahan gitu kan biasanya. Konsistennya juga. Terus kalau buat yang lagi ngerintis usaha kayak aku, semangat, pasti capek, pasti lelah, pasti banyak keluarin waktu, tenaga, pikiran. Kalau capek nggak apa-apa, istirahat dulu, tapi jangan berhenti. Ingat kalian ada di tahap ini tuh apa aja yang udah kalian lewatin, tujuannya apa. Pokoknya jangan lupa juga libatin Tuhan untuk segala sesuatu, untuk tujuan baik kalian. Pokoknya jangan takut gak laku, dimana ada penjual pasti ada pembeli. Yang penting konsistennya itu aja sih. Ini cukup menarik juga nih teman-teman cerita dari Kak Ira ini. Yang penting berarti tadi untuk para penonton nih yang mungkin ingin mulai usaha, jangan pernah jangan pernah takut gagal, karena kan yang namanya usaha pasti kan wajar kegagalan kan. Justru dari kegagalan itu kita bisa belajar. Iya, lebih baik menyesalkan udah pernah nyoba daripada nggak sama sekali. Iya betul, karena kalau belum coba ya kita nggak tahu bakal maju apa enggak ya Iya kan. kan. Benar. Jadi juga konsisten juga ya. Iya, itu yang paling penting, konsisten. Karena usaha juga kan nggak akan mengkhianati hasil ya. Iya, nggak ada usaha yang ujung-ujung langsung naik tuh nggak Iya, ada. nggak Gak ada instan nih, Iya, semuanya nggak ada instan instan. aja, harus diseduh dulu Iya, kan. usaha juga harus gagal dulu kan. Benar. Nah itu dia teman-teman, cukup menarik ya cerita dari Kak Ira ini. Oh ya ngomong-ngomong, untuk teman-teman nih yang mau order aksesoris dari Kak Ira ini, mulai dari ada gelang, ya kan, kalung, anting dan juga tas. Nah kalian bisa order di Instagram ataupun marketplace seperti yang udah disebutin ya, kayak di Shopee, TikTok Shop sama Tokopedia. Mungkin bisa kasih tahu kan tadi Instagramnya apa? Iriscraft ya? Iriscraft.id. Iriscraft.id. Iya. Sama kalau yang di Shopee apa tuh? Iriscraft.id. Oh, sama juga. Kalau Tokopedia Iriscraft aja. Nah, kita link bisa kami taruh di deskripsi ya buat teman-teman yang ingin order, langsung aja, karena ya produknya bisa teman-teman lihat sendiri. Bagus banget ini, kreativitas dari hobi tadi ya. Iya. Dari hobi jadi money itu buat teman-teman. Punya, jadi ada peluang besar gitu untuk dari sebuah ide. Nah, mungkin sampai sini aja nih teman-teman. Buat teman-teman yang ada pertanyaan ataupun kesan dan pesan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih juga untuk Kak Ira Agustina yang udah menyempatkan diri waktu ya jauh-jauh dari Cikarang Selatan sampai sini, Pak. Terima kasih banyak dari perjuangan. Semoga kedepannya sukses terus untuk usahanya, lancar terus dan bisa mewujudkan apa yang Kak Ira inginkan, seperti tadi membuka kelas dan juga membuka perjalanan juga ya kan. Semoga bisa tercapai untuk kedepannya. Terima kasih juga udah ngundang. Sama-sama Kak Ira. 'Cause I'm on my face.